Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Busra lana ma'saral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da Allahu da'inan li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa imamil mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafiina rasulina sayyidina wa munkirina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati keluarga besar daripada Bapak Dr. Andes Sudarto dan akhi Nal Karim, Saudara Dito, Ustadz Deden Royani, Ustadz Haris, Ustadz Anto, dan saudara-saudara sekalian yang belum saya sebut namanya, saudara-saudaraku seiman, seislam. Alhamdulillah, semoga perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga besar daripada Bapak Dr. Andes Sudarto diberikan kelancaran, kemudahan di dalam urusan dunianya, urusan akhiratnya, sehingga digampangkan di dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa yang diangan-angankan oleh keluarga besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dan juga tidak lupa kita yang hadir, kita yang menyempatkan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk hadir rutinan setiap malam Jumat. Semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan dunia akhirat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang nih banyak yang namanya bencana. Benar kan? Padahal bulan sekarang ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana bulan ini nih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melewati bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menemu bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan apa tuh? Bulan Syaban. Banyak kejadian-kejadian. Isra Mi'raj. Di bulan apaan Isra Mi'raj? Di bulan Rajab. Nisfu Sa'ban. Terus nanti setelah bulan Rajab, bulan Sa'ban, datang bulannya kita semua, yaitu bulannya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bulan Ramadan. Semua daripada bulan-bulan yang ada di Islam itu semuanya baik. Semuanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi di beberapa bulan itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu banyak karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu berkah Sayyidina Muhammad, entah itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bulan Muharram kayak gitu, bulan Rajab, terus bulan Sa'ban, bulan Ramadan, yang mana di dalamnya ini penuh dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin udah dijelasin oleh Habib Najib Al-Habsyi hafidhahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan menanam. Bulan menanam. Menanam apaan? Amal kebaikan. Kita bisa lempeng istiqomah di dalam bulan Ramadan, kita lihat di bulan Rajab. Kayak gitu. Patokannya di bulan Rajab. Kalau kita giat ibadah kepada Allah di bulan Rajab, maka
akan membaik di bulan Sya'ban. Kemudian akan lebih baik lagi di bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini menanam, ya kan? Menanam. Anak muda menanam gak? Jangan banyak nongkrong aja. Nih manfaatin nih masa-masa muda ente nih. Kayak gitu. Jangan kalah sama orang tua. Jangan ada pemikiran kayak gini. Umur kita nih masih muda. Umur kita nih masih muda, nanti kan bisa tobat kalau dia tua. Jangan bisa. Kamin fata bi ghairi illatin. Berapa banyak nih orang yang meninggal tanpa adanya sakit, ya kan? Pulang dari majelis tiba-tiba padahal umurnya masih 15 tahun, kayak gitu. Jangan ada punya pemikiran seperti itu, karena umur kita nih nggak tahu. Kita nggak menyari kematian, akan tetapi kematian yang menyari. Kayak gitu. Jangan kalah semangat anak muda dengan orang tua, kayak gitu. Terus kemudian menanam. Setelah menanam harus disiramin. Agar apa? Agar tumbuh, kayak gitu. Setelah menyirami, nanti nih buahnya. Buahnya di bulan Ramadan. Tuh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ini manfaatin. Berapa banyak saudara kita nih yang dulu masih ada di bulan Ramadan kemarin, yang dulu masih ada di bulan Rajab kemarin, tapi sekarang udah nggak ada. Kayak gitu. Nah, yang harus ditekankan adalah anak muda. Yang apa? Yang meremehkan waktu, yang meremehkan masa mudanya. Jujur, banyak sahabat-sahabat kami, mereka ini menyesal di masa tuanya. Karena apa? Nggak bisa memanfaatkan masa mudanya. Masa tuanya lontang-lantung sana sini. Ujung-ujungnya menjadi sampah. Kayak gitu. Ya kan? Terus apa yang disesali yang dulu nggak bakal bisa kembali. Lantar jia ayyamil maudad. Tidak akan kembali waktu-waktu yang kalian lewatin. Kayak gitu. Bahkan para orang-orang yang sukses sekarang itu masih menyesali kenapa nggak lebih giat lagi dalam belajar, apalagi yang nggak pernah itu. Orang yang ahli ibadah itu aja menyesal. Kenapa kok masa mudanya kok nggak lebih di dalam giat di dalam beribadah, apalagi yang nggak ibadah, kayak gitu. Orang yang udah ada magom, ada tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu masih merasakan penyesalan. Contohnya, ana dengar sendiri daripada perkataan Habib Salim Asyatiri rahmatullah alaihi wal abrar. Tahu Habib Salim? Hah? Kok nggak tahu? Habib Umar tahu? Nah Habib Umar. Habib Salim ketika membicarakan masa mudanya itu menyesal. Karena apa? Kok ana nggak belajar lebih giat lagi? Kayak gitu. Kedengaran oleh Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau lebih menyesali. Kayak gitu. Beliau udah viral kemana-mana. Di penjuru dunia udah viral, tapi masih mempunyai penyesalan. Apalagi yang nggak kayak gitu. Introspeksi diri, kayak gitu aja. Kita di sini mengadakan daripada rutinan malam Jumat itu agar kita berintrospeksi diri. Kita lihat diri kita sendiri. Kita saling menasehati satu sama lain. Ad-dinu nasihat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam itu adalah nasihat. Tergantung di diri kita sendiri. Kita mau menerimanya atau tidak. Kayak gitu. Ambil nasihat dari manapun, ambil dari Ustadz Fulan, dari saudara kita, dari adik-adik kita, semua ambil.
Karena ketika kita dinasehati, di situ rasa cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuman kita nggak sah. Kalau orang kalau manusia yang mana hatinya keras gitu. Ketika dinasehati oleh seseorang, dinasehati oleh saudara sendiri, dinasehati oleh ayah ibunya sendiri, dia akan mengelak. Dia akan mengelak, menghindari. Terus apalagi kalau udah dewasa. Ini anak muda ini sifat egoisnya itu lebih tinggi. Gengsi. Nah, udah tahu kan yang ngomong. Nah, gitu. Kalau dia ngomong begitu berarti dia merasa. Nah, gitu. Kita orang merasakan. Jujur dulu kita orang nggak pernah menghiraukan daripada nasihat orang tua. Sekarang gini, dulu kita orang punya asumsi orang tua kita aja nggak kita dengerin, apalagi orang lah kayak gitu. Tapi ketika kita hadir majelis khair, majelis ilmu, kita sempatkan waktu kita untuk hadir majelis taklim, majelis rutinan, berkumpul satu sama lain, kita baca sirahnya Nabi, dengan berkah Nabi, dengan berkah maulid, itu pikiran kita terbuka, hati kita terbuka, kayak gitu. Dengan berkahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sesuatu hal yang kita tidak dapatkan pasti kita dapatkan. Kan ente setiap hari baca nih, walanal busyra bisadin. Setiap hari baca nih kalau maulid. Terus apa lagi? Walanal busyra bisadin. Terus mustamirin laisa yanfaq haisutina ta'an jamal fakhral mu'abad walanal busra bisa'din. Telah datang kepada kami. Kepada siapa? Kita semua nih umatnya Rasulullah. Busra bisa'din, kabar gembira yang sangat membahagiakan. Siapa itu? Kalau bukan Rasulullah. Mustamirin laisa yanfat. Dan itu kebahagiaan itu terus menerus ila yaumil qiyamah. Nggak ada berhentinya itu busra bisa'din, kebahagiaan, kabar gembira, yang mana kabar gembira tersebut penuh dengan kebahagiaan itu terus menerus sampai yaumil qiyamah. Haitsu utina atoan, sehingga kita dapat memperoleh yang namanya atau ini karunia, anugerah daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jama'al fakhral mu'abbad. Gitu. Semua nih makhluk, khususnya lebih-lebih daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhral mu'abbad. Bangga punya siapa? Punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih banyak bencana di Turki. Terus di mana lagi? Tadi siang angin. Itu. Di Bogor angin. Di Pondok itu ada pohon rubuh. Gitu. Di sini di Menteng Baru tadi ada berita pohon gara-gara tadi angin. Itu semua dari siapa? Minallah. Itu. Daripada Allah Subhanahu wa taala. Untung kita nggak diberi gempa yang ada di Turki. Di situ kita mulai memikir, kenapa kok gak Jakarta aja yang dikasih gempa? Maksiatnya banyak. Bener kan? Haram banyak. Terus apa lagi? Korupsi banyak. Begadang banyak. Saling menjatuhkan satu sama lain banyak. Demi apa? Demi jabatan. Demi dia ini ingin menjadi penguasa. Terus apa lagi? Kemunafikan banyak. Kok nggak Jakarta aja, kok ditaruh di Turki gitu. Di situ dipikir, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Turki untuk digoncangkan, kok nggak Jakarta aja sekalian. Ternyata ada ayat, wa ma yu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Ana nggak bakal mengadab suatu kaum yang mana engkau wahai Muhammad ada di dalamnya. Sekarang di Turki, Pak. Nih, di Turki kenapa kok gempa? Turki itu dulu diperjuangkan oleh umat Islam karena apa? Ketika orang Islam menguasai Turki, itu Islam akan tersebar ke penjuru dunia. Sayyidina Ali gak mampu, Sayyidina Muawiyah gak mampu, kerajaan Abbasiyah gak mampu, ditaklukkan oleh Rasulullah SAW, yang mana diibaratkan oleh Rasulullah SAW nanti Turki itu akan ditaklukkan oleh seseorang pemimpin yang baik, tentara yang baik, dan rakyatnya yang baik. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Ketika dikuasai oleh Sayyidina Muhammad Al-Fatih, itu subhanallah Islam ke penjuru dunia, ke Eropa, ke Asia, terus ke benua Hijaz, semua dikelilingi oleh Islam karena ditaklukkan oleh umat Islam. Nggak ada dulu bencana di Turki, nggak ada. Ketika udah dicampuri oleh adat Eropa, dicampuri oleh maksiat, tapi tidak diundang itu Rasulullah di sana. Cuman acara tahunan. Kalau kita seminggu kita undang Rasulullah dengan cara apa? Baca maulid. Terus kadang 2 hari sekali kita baca di rumah. Kadang sebulan sekali kita baca maulid. Kenapa kok kita baca maulid bisa ngundang Rasulullah? Kata Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Sufyan As-Sauri mengatakan wa inda dzikril habibihi wa auliyaihi shalihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Ketika kita membicarakan, kita nongkrong, kita majelis satu sama lain, kita bermuajah satu sama lain, kita membicarakan ulama-ulama kita, membicarakan sosok yang mana berpengaruh di wilayah kita, seperti ustadz, asatidah, kiai, kita bicarain dia walaupun dia sudah meninggal, itu turun rahmat. Apalagi kita ini membicarakan biografinya, membaca biografinya, pemimpinnya umat-umat, pemimpinnya orang-orang soleh, pemimpinnya orang-orang alim. Siapa? Kalau bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali lagi ke ayat wa ma yu'adzibahum wa anta fihim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ana ini nggak bakal mengadab suatu kaum sedangkan engkau wahai Muhammad di sekeliling mereka. Kayak gitu. Seharusnya seandainya manusia ini tahu dengan apa yang kita dapatkan di dalam majelis maulid, apa yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu, apa yang kita dapatkan ketika kita berada di masjid, apa yang kita dapatkan kita untuk memakmurkan masjid, apa yang kita dapatkan ketika kita memakmurkan masjid, itu semua orangnya akan merangkak, menangis agar bisa ke majelis tersebut, bisa ke masjid tersebut. Tapi apa? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Satu, sibuk dengan sibuk dengan sibuk dengan kuliah, sibuk dengan sekolah. Udah, kehidupan dunia udah menyibukkan dia sehingga mereka ini lupa bahwasanya janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih penting dikejar daripada janjinya manusia. Kalau kita sekolah, benar kita harus ikuti apa yang ada di dunia itu, kita ikutin. Kita nyari nafkah, kita cari dengan niat ibadah gitu. Terus kita sekolah untuk mencari ilmu. Kita cari apa yang ada di dunia, akan tetapi kita tidak boleh lengah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh bosan,
Kita tidak boleh Tidak boleh menyerah di dalam menggapai apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang nih nggak kelihatan. Nggak kelihatan pahala kita nih, nggak kelihatan. Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diliatin. Kalau diliatin semua orang nih di rumahnya Bapak Sudarto nih, ini semua penuh orang. Walaupun nggak dikasih apa-apaan penuh. Karena apa? Yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada yang telah disajikan oleh manusia. Terus tempatnya, apakah Allah Subhanahu wa taala ngasih jamaah aja? Enggak. Sohibul bednya itu lebih banyak lagi. Lebih banyak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, paling minimal itu ketenangan di dalam hati. Itu minimal. Terus kalau ada materi datang itu tambahan aja plus. Yang dicari adalah ketenangan hati. Kalau hati udah tenang, kita enak ibadah. Kalau hati kita nggak tenang, nah, sholat nggak khusyuk. Jangankan sholat, sampai itu sholat duhur lewat. Karena apa? Nggak tenang. Sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Coba kalau hatinya tenang, kayak gitu. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan pahala-pahalanya seseorang. Orang yang sodako nggak ditampakin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat berjamaah, orang yang memakmurkan masjid nggak ditampakin pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian apa? Agar kalian beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menjanjikan apabila seseorang itu memakmurkan masjid, apabila seseorang itu hadir majelis maulid, majelis ta'lim, majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan anugerah, yaitu puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Kalau orang nggak mempercayai daripada itu semua, maka bukan namanya orang iman. Dia Islam tapi tidak beriman. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum. Gimana? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah wa yuqimus shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang mempercayai akan daripada gaib, daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dinamakan seseorang yang beriman. Pahala gaib enggak? Kematian gaib. Terus alam barzah yaumul mizan setelah hari kiamat itu itu. Dosa itu pahala itu kalau kita tidak mempercayai itu semua, yang mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa termasuk daripada orang yang beriman. Kita Islam tapi tidak beriman. Kesimpulannya dari malam hari ini adalah yang pertama adalah jangan sia-siakan waktu kita, di mana sekarang ini bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Terus bulan Saban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang ketiga adalah bulan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan. Terus yang kedua, kita tetap rutin istiqomah di dalam mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar wilayah kita minimal, keluarga kita lebih minimal lagi, tidak diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wilayah kita tidak diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih negara kita tidak diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Undang dengan cara apa? Pembacaan maulid, pembacaan sirah Nabi, pembacaan kitab hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang ketiga,
Yang ketiga apa tadi? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimus shalah. Kita beriman dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia orang baik, maka Allah akan beri dia pahala, ganjaran, lebih puncaknya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam ibadahnya, baik di dalam sosialisasinya, baik dalam membangun keluarganya, baik dalam bersahabatnya, berteman, bermasyarakat, berbaur dengan masyarakat luas, itu baik. Terus kemudian wa yuqimus shalah, yaitu mendirikan sholatnya, kayak gitu. Maka kita akan menjadi orang Islam yang beriman, karena banyak di akhir zaman ini banyak orang Islam tapi nggak beriman. Kita tahu, yang penting kita introspeksi di diri. Kita nggak bisa menghukumi seseorang. Yang pantas menghukumi seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita di dunia ini adalah beribadah, kayak gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, tuh. Udah tahu, udah hafal semua ini orang nih. Udah tahu, ya kan? Udah pintar, cuman tinggal praktekin aja. Udah tahu ganjarannya apa, udah tahu pahalanya apa, udah tahu orang kalau begini, kalau orang melenceng itu akibatnya apa. Udah tahu semua, tinggal praktek. Biar nggak bosan-bosan, saling semangatin satu sama lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga kita tidak keluar di majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat-hajat kita, hajat dunia bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah. Semoga kita tidak keluar di majelis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa ayah ibu kita, anak-anak kita, adik-adik kita, kakak kita, semua orang yang kita sayangi, sehingga kita tidak hanya kumpul di dunia saja, akan tetapi kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menempelkan rahmatnya di atas kepala kita, di atas kepala orang tua kita dan orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali nama-nama kita menjadi nama-nama yang pantas untuk menduduki surganya Allah Subhanahu wa taala, yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan hajat-hajatnya sahibul bait, hajat dunya bil maisarah wa hajat akhirah bil maghfirah, dan dikabulkan, dipermudahkan urusan keluarga besar Bapak Sudarto, urusan dunianya, urusan akhiratnya, li taatillah wa li taati Rasulillah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan di dalam hati kita yaitu semangat seperti semangatnya para sahabat ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, kepada para cucu-cucunya, kepada para ulama salihin, kepada para orang-orang soleh, kepada para orang-orang alim. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita yaitu cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita senantiasa untuk mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita nanti di yaumil qiyamah di belakangnya benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tidak keluar di majlis yang mulia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memuliakan lisan kita, memuliakan lisan ayah ibu kita, memuliakan lisan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, semua orang yang kita sayangi ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan lisan kita semua untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nubasu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma ya dima sultan ya qadimal ihsan ya daiman ni'am ya kasiral jud ya wasi'al ata ya khafiyal lutfi jamil sunni aliman la yajal salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alaihi wasallam warda ani sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidu garika wa anta lam tazal lidzalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farij wa ya munia kulli fakir wa ya mukawiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulla asir fataysir asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi Muhammadin uhrusna bi ainika allati la tanam wagnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlik wa anta thiqatuna wa rajauna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umr wa wasi'atan fil jasad wa wasi'atan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afanyal hisab wa amana minal ada wa nasiba minal jannah warzuqna nadara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya muhawwilal ahwal hawil lana ila asanil hal ya muhawwilal ahwal hawil lana ila asanil hal ya muhawwilal ahwal hawil lana ila asanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum.